Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Dini Natalia Sembiring dan saya sendiri Yola Ignacia Burusilalahi. Pada kali ini kami akan membahas tentang mengembangkan kreativitas. Yang pertama adalah peran keluarga dalam membina kreativitas anak. Keluarga merupakan pendidikan paling awal bagi anak dalam membentuk kepribadian, perkembangan, dan pertumbuhan anak. Sehingga peran keluarga sangat dibutuhkan agar terbentuknya anak yang memiliki kreativitas yang tinggi, diikuti dengan kecerdasan yang tinggi pula. Bila kita mengetahui bagaimana perkembangan anak dan cara-cara yang efektif untuk membantu anak mencapai potensinya yang maksimal, kita perlu memberikan dukungan terhadap perkembangan anak. Artinya, kita harus memberikan kesempatan kepada anak untuk menyadari siapa dirinya. Keluarga harus mendorong anak untuk berani mencoba, mengemukakan pendapat, gagasan, melakukan sesuatu atau mengambil keputusan sendiri. Selanjutnya adalah hal-hal mengembangkan kreativitas. Orang tua dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah menunjang dan mendorong kegiatan yang diminati anak. Orang tua yang bijak dan peduli akan kreativitas anak akan senantiasa menunjang dan mendorong setiap kegiatan positif anak. Anak bisa dimintai penjelasannya mengenai minat dan harapannya. Yang kedua adalah menikmati keberadaannya bersama anak. Bagaimanapun anak membutuhkan pengakuan dari orang tua, anak dapat merasakan bahwa keberadaannya di lingkungan keluarga dibutuhkan. Oleh karena itu, menciptakan suasana emosional yang kondusif amat penting dilakukan. Yang ketiga adalah menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan anak. Kerjasama dalam hal kebaikan, terutama dalam segala hal. Artinya, karena hal tersebut dapat memudahkan pada pencapaian suatu keberhasilan. Selain itu, kedua belah pihak bisa memperoleh keuntungan. Selanjutnya adalah mendorong kemandirian anak dalam bekerja. Alangkah baiknya jika dalam memberikan bantuan kepada anak, tidak serta-merta segala kebutuhan anak secepatnya dipenuhi, karena yang demikian itu akan mengakibatkan anak makin manja dan malas bekerja. Selanjutnya adalah memberikan pujian yang sungguh-sungguh terhadap karya anak. Pujian dan hadiah adalah alat motivasi yang paling ampuh dalam mendorong semangat anak untuk terus berkarya. Sebaliknya, dengan memperolok atau sedikit mencela karya anak, justru hanya akan mematikan kreativitas yang terpendam dalam dirinya. Dan yang terakhir adalah memberi kesempatan kepada anak untuk berpikir, merenung atau berhayal. Jika anak terlalu dipaksa dengan berbagai kegiatan, misalnya dari mulai bangun sampai bangun lagi, selalu dipenuhi dengan agenda tugas yang harus dikerjakan. Jangan heran jika anak nanti akan mudah frustasi, tidak memiliki semangat menggapai masa depan penuh ceria. Sebab sebelum apa-apa saja sudah didikte dengan berbagai kegiatan yang harus diselesaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Dini Natalia Sembiring. Baiklah, saya Dini Natalia akan melanjutkan hasil diskusi kami, yaitu peran sekolah dalam meningkatkan kreativitas anak. Proses pembelajaran pada pendidikan anak usia dini menjadi permasalahan yang pelik di Indonesia beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena pembelajaran yang dilaksanakan cenderung berorientasi akademik. Pembelajaran yang lebih menekankan pada pencapaian kemampuan anak dalam membaca, menulis, dan berhitung, atau baca calistung. Seharusnya pembelajaran di jenjang pendidikan anak usia dini 0-6 tahun lebih diarahkan untuk mengembangkan berbagai potensi yang terdapat dalam diri anak, seperti
fisik, kognisi, bahasa, dan sosial emosional. Kecerdasan tersebut disebabkan antara lain karena pemahaman yang keliru terhadap konsep pembelajaran awal pada anak. Selanjutnya, di lingkungan sekolah perlu diupayakan suatu iklim belajar yang menunjang pendayagunaan kreativitas siswa. Untuk itu, guru-guru perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Bersikap terbuka terhadap minat dan gagasan apapun yang muncul dari siswa. Bersikap terbuka bukan berarti selalu menerima, tetapi menghargai gagasan tersebut. 2. Memberi waktu dan kesempatan yang luas untuk memikirkan dan mengembangkan gagasan tersebut. 3. Memberi sebanyak mungkin kesempatan kepada siswa untuk berperan serta dalam mengambil keputusan. 4. Menciptakan suasana hangat dan rasa aman bagi tubuhnya, kebebasan berpikir, eksploratif atau menyelidiki. 5. Menciptakan suasana saling menghargai dan saling menerima baik antara siswa maupun guru dan siswa. 6. Bersikaplah positif terhadap kegagalan siswa dan bantulah mereka agar bangkit dari kegagalannya tersebut. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih.